Sebelumnya, setelah Tia Yunzi menunjukkan mantra surgawi tingkat menengah, dia menyatakan akan menyeleksi dua divisi ungu dan kuning karena belum ada yang memegang gelar murid sejati. Tatapan para kultivator segera melirik divisi kuning dan ungu. Ada 6 orang di divisi kuning. Senior ketiga divisi kuning memegang gelar murid sejati telah menghilang 30 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi. Pada saat ini, wanita paruh baya berjalan maju dan dengan hormat berkata pada Tia Yunzi, murid menyerah. Setelah wanita itu mengatakannya, 3 murid juga menyerah sampai hanya ada 2 orang yang tersisa. Seorang murid paling tua bernama Yao Daozi telah memegang gelar murid sejati selama 800 tahun. Namun saat ini dia tidak memiliki semangat bersaing. Jadi Yao Daozi juga segera menyerah, mengatakan Ku Pengzi lebih pantas menjadi murid sejati yang menerima harta surgawi dari gurunya. Tia Yunzi melihat Yao Daozi yang membuatnya tertunduk diam. Lalu Tia Yunzi memanggil Ku Pengzi. Jika dia mempertahankan gelar murid sejati selama 1000 tahun, dia akan mendapatkan mantra surgawi berkualitas rendah. 7 murid sejati adalah simbol dari sekte nasi surgawinya. Bisakah kamu memegang gelar ini dengan baik? Ling Tianhao mengungkapkan ekspresi jijik mendengar perkataan Tia Yunzi. Ku Pengzi bersujud pada Tia Yunzi. Murid akan mengingat kata-kata guru. Tia Yunzi menyentuh keningnya. Matanya menjadi silau dan sebuah kristal kuning muncul diberikan pada Ku Pengzi. Tia Yunzi berkata, Ku Pengzi tidak akan terbiasa dengan item ini yang merupakan simbol 7 murid sejati. Dia menyuruh Ku Pengzi untuk pelatihan tertutup selama beberapa tahun. Ketika keluar, Tia Yunzi akan memberikannya harta penyelamat jiwa. Ku Pengzi menekan kegembiraan di hatinya dan berterima kasih pada gurunya. Wang Ling menyaksikan ini dan tertuju pada Yao Daozi dan menemukan ekspresinya sangat takut dan suram melihat kristal kuning itu. Namun rasa takut itu segera digantikan olehnya dengan ketenangan. Jika bukan karena Wang Ling telah memperhatikan detail kecil ini, dia tidak akan menjadi waspada. Selanjutnya giliran memilih murid sejati divisi ungu. Wang Ling, Zhao Xingmeng, Bai Wei, apakah kalian bertiga sudah siap? Tia Yunzi memandangi Wang Ling sambil tersenyum. Kecuali Zhao Xingmeng, Bai Wei dengan hormat menyerah. Saat ini Wang Ling mengingat kembali wajah ketakutan Yao Daozi dan mengatakan menyerah sebagai murid sejati. Keterkejutan langsung terpancar dari wajah Tia Yunzi, Bai Wei, Zhao Xingmeng, dan yang lainnya. Tia Yunzi mengerutkan kening bertanya kenapa menyerah. Wang Ling menjawab, tingkat kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan senior keempat. Tia Yunzi dengan nada serius berkata, agar Wang Ling merenung kembali dalam waktu 1 dupa. Sebagai muridnya seharusnya tidak menjadi pengecut dan tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Tatapan Tia Yunzi segera tertuju pada Yao Daozi. Jantung Yao Daozi langsung bergetar hebat dan dengan ketakutan menundukkan kepalanya. Setengah dupa waktu perlahan berlalu. Wang Ling akhirnya membuat keputusan dan akan bertarung sekali. Tia Yunzi segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan mengangguk bagus. Zhao Xingmeng memandangi Wang Ling. Junior ke-7, mari kita mulai. Tiba-tiba bintang-bintang muncul di sekelilingnya dan berkumpul ke lengan kanannya sehingga tertutupi cahaya ungu tebal. Zhao Xingmeng mengatakan hati daunnya adalah bayangan iblis. Dia dapat meniru teknik dalam sekali lihat selama kultivasi seseorang tidak di luar kultivasinya. Mantra ini adalah apa yang aku buat dari meniru jari iblismu. Aku menyebutnya tangan iblis ungu.
Zhao Ximeng segera melambaikan tangannya. Tangan raksasa ungu melesat terbang ke arah Wang Ling. Wang Ling mengangkat jarinya. Energi spiritual surgawi bergerak dan nyala api ungu muncul, mengelilingi daerah ini. Di saat yang sama, Tian Yunzi melihat jari telunjuk Wang Ling yang diselimuti api iblis. Dia merenung apakah Wang Ling cocok untuk dao surgawinya. Jika demikian, Tian Yunzi akan mampu melangkah ke ranah ketiga kultivasi. Wang Ling segera melepaskan teknik jari iblis. Api ungu di jarinya melesat keluar dan bertabrakan dengan tangan raksasa iblis ungu Zhao Ximeng. Dua kekuatan saling mengkorosi saat ini, tetapi energi iblis Zhao Ximeng beberapa lebih kuat dari jari iblis Wang Ling. Zhao Ximeng segera mengeluarkan sebuah mutiara putih muncul di tangannya. Dia mengungkapkan tatapan licik, kumpulkan. Energi iblis yang menyebar tiba-tiba diserap oleh mutiara, sehingga berubah dari putih menjadi gelap. Zhao Ximeng tersenyum dan berkata pada Wang Ling tidak bertarung untuk gelar murid sejati, tapi hanya untuk energi iblis ini. Wang Ling tidak berharap Zhao Ximeng menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatnya menggunakan jari iblis dan kemudian menyerap energi iblis darinya untuk dipelajari. Sayangnya hanya dalam satu pikiran, Wang Ling menghilangkan energi iblis di dalam mutiara dalam sekejap mata. Wang Ling telah berjanji pada si Tunan tidak akan mengajarkannya pada siapapun. Oleh karena itu dia tidak bisa membiarkan Zhao Ximeng mempelajari teknik yang diberikan si Tunan. Ekspresi Zhao Ximeng merosot dan mengerutkan kening. Dia melihat Wang Ling dan akan berjanji jika memberikan sedikit energi iblisnya akan menyerah untuk gelar murid sejati. Namun Wang Ling tidak mau melakukannya. Hal ini membuat Zhao Ximeng menjadi dingin dan melepaskan 9 siklus pemurnian taktik surgawi. Cahaya keemasan melonjak dari dalam tubuh Zhao Ximeng. Wajahnya ditutupi oleh cahaya keemasan, dan tangan kanannya seperti pilar cahaya, diiringi 5 energi spiritual surgawi logam membentuk pusaran siklus emas. Wang Ling juga melepaskan 9 siklus pemurnian taktik surgawi. Telapak tangan kirinya membentuk 3 siklus putaran emas dan bertabrakan dengan 5 putaran siklus Zhao Ximeng. Zhao Ximeng jelas terkejut. Wang Ling dapat mempelajari taktik ini dalam waktu singkat. Tapi Zhao Ximeng berkata itu masih belum cukup. Wang Ling segera mengedarkan energi spiritual surgawi dan membentuk siklus putaran keempat dan kelima. Meski Wang Ling tenang, dia menahan banyak rasa sakit di dalam tubuhnya untuk mempertahankan ini. Wang Ling akhirnya mengeluarkan kapak raksasa iblis dan kereta pembunuh dewa untuk menekan Zhao Ximeng, sehingga dia menyerah. Lalu cahaya ungu muncul dan berubah menjadi seorang pria paruh baya yang segera memberi hormat pada Tian Yunzi sebagai murid ke-6 divisi ungu bernama Chen Tao. Semenjak Chen Tao kalah dari Sun Yun, dia meninggalkan planet Tian Yun untuk berlatih menjadi kuat. Melihat kemunculannya, Tian Yunzi mengungkapkan ekspresi gembira. Chen Tao kemudian mengeluarkan bunga dengan 6 warna yang dia dapatkan dari planet tinta hitam. Bunga itu perlahan terbang menuju Tian Yunzi dan berhenti di depannya. Dia menyebutkan bunga ini adalah gelas 7 warna. Diperlukan 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk daun tumbuh, 1000 tahun untuk tunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap kali mekar, itu melepaskan 1 warna sampai mekar 6 kali. Pada mekar ke-7 ini akan melepaskan cahaya 7 warna. Jika seekor binatang melahapnya ketika melepaskan cahaya 7 warna, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Ini dianggap sebagai harta surgawi peringkat ke-93 oleh aliansi kultivasi. Chen Tao kemudian melihat ketiga murid divisi ungu. Sepertinya divisi unguku menjadi semakin kecil. By the way, Zhao Ximeng, bagaimana kabarmu?
Ekspresi Bawe sedikit tidak wajar dan tidak mengatakan apapun. Zhao Ximeng berkata, "Aku tahu kamu pasti akan kembali untuk perayaan ulang tahun guru." Chen Tao memandangi Zhao Ximeng sebelum merilik Wang Ling dan tidak lagi memperhatikannya, lalu bertanya di mana Sun Yun. Zhao Ximeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao tenggelam. Dia mengalihkan pandangannya ke Wang Ling. "Kamu adalah junior ke-7, katakan namamu." Wang Ling dengan tenang memperkenalkan dirinya dan merasakan tingkat kultivasi Chen Tao berada pada tahap kekuasaan. Chen Tao dengan nada sombong berkata bahwa Wang Ling tidak pantas menjadi junior ke-7-nya, hanya Sun Yun yang layak. Chen Tao melihat Tian Yunzi meminta persetujuan untuk mendapatkan kembali posisi gelar murid sejati. Tian Yunzi berkata hanya ada Chen Tao dan Wang Ling. Siapa yang paling kuat maka dialah yang berhak mendapatkan posisi murid sejati. Chen Tao mengungkapkan senyum dingin. Dengan satu langkah dia tiba di hadapan Wang Ling. Tangannya membentuk segel dan sebuah kekuatan gelombang kejut dari segel tiba-tiba menyebar ke arah Wang Ling seperti kilat. Wang Ling memblokir serangan tersebut dengan kapak raksasa iblis. Ketika berbenturan, tubuh Wang Ling dipaksa mundur dan menggunakan energi spiritual surgawi logam untuk menstabilkan tubuhnya. Wang Ling berdiri menatap Chen Tao dengan ekspresi suram. Chen Tao tidak berharap Wang Ling masih dapat bertahan, meski serangan pertamanya hanya untuk mengejutkan Wang Ling dan dapat menjatuhkannya. Chen Tao mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Wang Ling dan menyuruhnya menyerah. Wajah Wang Ling menjadi dingin di bawah sikap sombong Chen Tao. Dia mengirimkan tangan kirinya ke depan ketika energi spiritual surgawi 5 siklus logam menembak ke arah Chen Tao. Chen Tao buru-buru melepaskan siklus 6 putaran dari jari kanannya dan bertabrakan dengan serangan Wang Ling itu. Chen Tao tidak berhenti dan mengeluarkan 3 putaran siklus lagi. Aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi yang menyebar dari pusaran emas. Pada saat ini pusaran mencapai batas 9 siklus dan dibebankan ke arah Wang Ling. Wajah Wang Ling suram ketika dia mengayunkan kapak dan bertabrakan dengan 9 pusaran siklus emas, sehingga memperlambat serangan lawan sebentar. Memanfaatkan jeda ini, Wang Ling memunculkan cahaya perak di atas pusaran emas dan menggunakan teknik berteleportasi. Ketika pusaran emas yang membawa kekuatan penghancur mendekat di depan mata, tubuh Wang Ling menghilang dan muncul kembali ke tempat yang telah dia tandai sebelumnya. Melihat adegan ini, Tian Yunzi menjadi sangat kagum terhadap Wang Ling. Segera setelah itu, Wang Ling mengeluarkan kereta pembunuh dewa dan mengeluarkan binatang jiwa yang segera meraung gemuruh. Chen Tao terkejut melihat kereta dan binatang jiwa itu yang mengeluarkan aura mengerikan menyebar darinya. Semua murid dari 6 divisi lainnya terkejut melihat binatang ini, termasuk para monster tua. Wang Ling kemudian melayang di udara dan berteriak, "Makan dia!" Binatang jiwa mengeluarkan raungan dengan kecepatan tinggi menuju Chen Tao. Chen Tao segera membentuk segel. Dalam sekejap bola ungu muncul di tangannya. Ketika binatang jiwa tiba, dia menghancurkan bola ungu tersebut. Ledakan gelombang kejut menyebabkan binatang jiwa terseret mundur beberapa ratus kaki. Dampaknya juga sebagian besar kultivator merasakan sakit di telinga mereka, dan pakaian Chen Tao saat ini acak-acakan. Binatang mengaung dan menyerang lagi seperti orang gila, tetapi segera beberapa rantai muncul di tubuhnya dan menariknya sepenuhnya. Mata Chen Tao membara, membangkitkan niat bertempur saat dia tertawa dan merobek baju bagian atasnya. Dia kemudian mengeluarkan tali hitam panjang yang merupakan tendon naga bumi yang telah bertahan selama 500 tahun di planet iblis. Kali ini dia ingin melihat apakah binatang jiwa dapat bertahan melawan tendon naganya. Chen Tao mengayunkan tendon naga langsung ke binatang jiwa.
Binatang jiwa menghindari tendon naga, muncul di sebelah Chen Tao dalam sekejap dan berusaha melahapnya. Chen Tao tertawa, tubuhnya menghilang dan dia muncul di atas kepala binatang jiwa. Tendon naga segera dililitkan ke leher binatang jiwa dalam sekejap, seperti seseorang mengendarai benteng liar. Wang Ling tetap santai ketika dia membentuk segel, lalu menunjuk ke kereta. Kereta perang segel kelima lepaskan. Kilatan cahaya hitam muncul dan binatang roh raksasa itu tiba-tiba membesar. Keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata binatang jiwa saat melihat Chen Tao dan meraung gila. Tidak hanya deru ini mengandung sifat pantang menyerah, itu dipenuhi dengan kegembiraan yang dilepaskan setelah terjebak selama puluhan ribu tahun. Binatang jiwa mengguncang tubuhnya dengan keras. Untuk pertama kalinya Chen Tao yang berdiri di atasnya tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Gelombang cahaya hitam keluar dari binatang jiwa dan bergegas menuju Chen Tao. Chen Tao membentuk segel dan bola cahaya ungu muncul, bertabrakan dengan cahaya hitam. Ledakan ini menyebabkan Chen Tao dipaksa mundur. Setelah itu binatang jiwa berubah menjadi kabut hitam dan melepaskan diri dari tendon naga. Setelah membuka segel pertama, binatang jiwa tidak lagi hanya mengandalkan melahap untuk menyerang. Sekarang bisa menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Chen Tao jelek, niat pertempuran di matanya menjadi lebih kuat. Dia berkata pada Wang Ling telah memiliki kualifikasi untuk menjadi juniornya, tapi ada harganya. Namun Wang Ling membalas bahwa Chen Tao tidak pantas menjadi seniornya. Chen Tao kemudian menyerang Wang Ling dengan berbagai serangan, sehingga pertempuran sengit di antara keduanya pecah. Meski Wang Ling terpojokkan oleh Chen Tao dan kesenjangan kekuatan sangat besar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah beberapa pertukaran, kelingking kanan Wang Ling menunjuk ke arah Chen Tao. Energi spiritual surgawi di tubuhnya dilepaskan seluruhnya, dan bahkan aura hidupnya perlahan menghilang. Ketika Chen Tao ada 5 kaki dari Wang Ling, dia tiba-tiba dibatasi dengan perasaan bahaya yang tidak dia rasakan dalam waktu yang lama. Pada saat ini semua aura kehidupan Wang Ling menghilang. Hanya mata yang cerah tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini membuat Chen Tao kaget. Wang Ling berkata jari dunia bawah. Langit tiba-tiba gelap dan kilatan petir terbang melintasinya. Pada saat yang sama, gulungan raksasa gunung dan sungai muncul di langit. Gelombang gas kelabu keluar dari gulungan dan membentuk 2 jari iblis raksasa dengan kecepatan kilat menuju Chen Tao. Menghadapi serangan pamungkas Wang Ling ini, Chen Tao mengeluarkan 2 cahaya emas berbentuk setengah bulan dan dilemparkan. Ketika berbenturan dengan kelingking raksasa, suara yang menghancurkan surga bergema. Langit terlihat terkoyak oleh angin puting beliung dan domain hidup dan mati menghilang ketika ledakan besar terjadi. Tubuh Wang Ling mundur beberapa puluh kaki dan kemudian dia mundur beberapa ratus kaki lagi sebelum dia batuk seteguk darah. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya benar-benar berantakan ketika dia menatap Chen Tao dan dengan murung berkata, "Aku menyerah." Chen Tao berkata ketika Wang Ling mencapai tahap kekuasaan akan bertempur lagi dengannya. Tian Yunzi kemudian berkata pada Wang Ling dan Chen Tao agar tidak menyimpan dendam sebagai muridnya. Sekarang Chen Tao secara resmi menjadi murid sejati divisi ungu. Tian Yunzi mengeluarkan sebuah mutiara ungu lalu terbang memasuki kening Chen Tao. Chen Tao dengan hormat berterima kasih kepada gurunya. Dengan ini perayaan ulang tahun Tian Yunzi berakhir. Dalam sekejap mata 3 bulan telah berlalu dan Ling Tianhao mengirimkan pesan ke sekte nasi surgawi. Dia menagih janji Tian Yunzi yang akan bertemu di luar gerbang ke Laut Jiwa Iblis Timur dan membawa orang-orang terbaiknya.
Tian Yunzi kemudian mengajak Wang Ling menyembah roh leluhur. Setelah itu dia akan memberikan mantra terlarang dan menyelamatkan jiwa. Dengan itu Wang Ling akan secara resmi menjadi murid sejati di bawah bimbingannya.